adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Selain itu, nikah juga merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu, Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Syarat sah nikah. Yang pertama, kedua pengantin beragama Islam. Dua insan laki dan perempuan yang sama-sama beragama Islam harus melangsungkan pernikahan yang berlandaskan Islam. Tidak sah sebuah pernikahan jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan proses ijab kabul Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Ikatan pernikahan bagi laki-laki yang masih termasuk mahram bagi calon istri hukumnya haram. Yang ketiga, mengetahui wali nikah. Sebelum proses akad nikah berlangsung, sudah harus menentukan siapa wali nikah dari pihak perempuan. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Seorang muslim yang sedang melaksanakan haji tidak diperkenankan untuk melakukan pernikahan, seperti tercantum dalam hadis berikut ini. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak atas paksaan. Pernikahan harus berdasar dari kesadaran dan keinginan kedua belah pihak, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun. Rukun nikah ada 5 dalam Islam. Yang pertama yaitu calon pengantin laki-laki. Calon pengantin laki-laki harus menghadiri pernikahan atau akad nikah tanpa adanya perwakilan, sebab tahap ini merupakan di mana penyerahan tanggung jawab wali mempelai perempuan terhadap pengantin laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu calon pengantin perempuan. Rukun yang ketiga yaitu wali. Berbicara mengenai wali, ada beberapa orang laki-laki yang berhak menjadi wali dari pihak mempelai perempuan. Yang pertama yaitu ayah, yang kedua adalah kakek dari pihak ayah, ketiga adalah saudara laki-laki kandung, baik itu adik atau kakaknya, kemudian yang keempat adalah saudara laki-laki seayah, kemudian yang kelima adalah saudara kandung ayah, keenam adalah anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Selanjutnya yaitu rukun yang keempat, yaitu 2 orang saksi. Nah, dalam pernikahan tentunya harus dihadiri oleh 2 orang saksi dengan syarat dia adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, balik, berakal, merdeka, dan juga adil. Nah, tanpa adanya saksi tersebut, maka pernikahan akan dianggap tidak sah di mata hukum dan agama. Selanjutnya yaitu rukun nikah yang kelima, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali atau wakilnya
sebagai tanda penyerahan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Sedangkan kabul adalah tanda penerimaan mempelai perempuan kepada laki-laki. Sistem pernikahan di kalangan masyarakat dengan dalih dijodohkan yang masih terjadi di mana salah satu atau kedua mempelai dalam keadaan terpaksa. Jadi, di dalam syariat Islam terdapat syarat-syarat sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah kedua mempelai tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa. Artinya, pernikahan melalui perjodohan dianggap batal atau tidak sah dalam agama Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat nikah. Adapun yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkannya dengannya, dan tidak boleh menikahkan anak gadis sebelum meminta izin darinya. Dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau pun menjawab dengan ia diam. Dengan demikian, sudah jelas bahwa keutamaan menikah dalam Islam adalah cinta antara keduanya. Nah, kemudian dalam melangsungkan pernikahan yang telah memenuhi syarat nikah, seringkali terjadi proses ijab kabul yang dilakukan 2 kali. Ustaz Maulana memberikan tanggapannya soal pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan sebanyak 2 kali. Menurutnya, ijab kabul yang dilaksanakan sebanyak 2 kali boleh dilakukan sebagai bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan dalam hal apa? Mungkin saja pada ijab kabul yang pertama, mempelai laki-laki tidak melafalkan dengan baik nama mempelai perempuan dan nama orang tua mempelai perempuan. Ataukah dalam proses ijab kabul yang pertama, mempelai laki-laki melakukannya dengan sangat lancar sehingga suaranya tidak jelas. Itulah kenapa ijab kabul boleh dilakukan sebanyak 2 kali. Dan menurut Ustaz Solmed, kalau bicara masalah hukum, ijab kabul yang pertama tidak mengapa, dan ijab kabul yang kedua tidak membatalkan pernikahan yang awal. Jadi tidak ada masalah jika dilakukan 2 kali ijab kabul.